Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas tentang tafsir-tafsir yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis 2965 dari Urwah. Dia mengatakan, aku berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, saya berpendapat tidak masalah seseorang kalau dia itu tidak sa'i di antara Safa dan Marwah. Dan saya tidak peduli bahwasanya saya tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi maksudnya Urwah ini menganggap orang umroh atau orang haji itu tidak wajib sa'i, Pak. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia salah paham terhadap ayat Quran. Perhatikan ayatnya yang disebutkan pada surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innas safa wal marwata min sya'airillah." Safa dan Marwah termasuk syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamar, barang siapa yang haji atau umrah, fala junaha alaihi, tidak dosa atasnya untuk melakukan tawaf alias sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, kata-kata tidak ada dosa ini dipahami oleh Urwah berarti tidak wajib sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, ini pemahaman yang salah, Pak. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa ternyata orang Arab pun bisa salah paham terhadap Al-Quran. Karena itu kalau orang Arab saja bisa salah paham, bagaimana dengan kita yang bukan Arab? Pasti lebih bisa salah paham. Karena itu Quran ini tidak bisa dipahami dengan sendirinya. Kita harus mempelajarinya dengan seorang guru. Ya. Sebagaimana dulu para sahabat memahami Quran dengan berguru kepada Nabi. Kemudian para sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada tabi'in terus sampai kepada kita. Demikian juga saya mengajarkan tafsir Quran sekarang ini adalah karena dulu sudah mempelajarinya dari guru-guru kami. Nah, maka di sini dia salah paham. Faqalat, maka Aisyah berkata, bi sama qulta. Sangat jelek apa yang kamu ucapkan, wahai anaknya saudariku. Karena dia adalah keponakannya Aisyah. Kemudian dia menjelaskan telah melakukan sa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga umat Islam semuanya melakukan sa'i. Nah, di sini disebutkan tawaf, tapi yang dimaksud di sini adalah sa'i, Pak. Jadi sa'i yaitu antara Safa dan Marwah itu ada dua nama, ya, boleh disebut sa'i, boleh disebut tawaf. Kemudian Aisyah menjelaskan, sesungguhnya tiada lain orang-orang yang melakukan penyembahan terhadap manat. Manat ini adalah nama arca orang-orang kafir. Yang toghiyah, yang melampaui batas, yang ada di Musyallal, itu mereka tidak melakukan tawaf antara Safa dan Marwah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Faman hajjal baita aw i'tamar", barang siapa yang haji ke Ka'bah atau umrah, fala junaha alaihi ayyattawafa bihima, maka tidak ada dosa baginya untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi maksudnya dulu orang-orang kafir itu dibagi dua. Ada yang mereka itu melakukan sa'i di Musyallal. Ini dekatnya Kudet. Nah, kalau dia sa'inya di situ, maka dia tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Berarti kalau kamu tidak mau sa'i di Safa dan Marwah, berarti kamu menyerupai orang-orang kafir waktu itu, yang mereka maunya sa'i di Musyallal. Ini kelompok kafir yang pertama, ya. Mereka sa'inya di Musyallal. Kelompok kafir yang kedua, mereka sa'i di antara Safa dan Marwah, tetapi tidak untuk menyembah Allah, tapi malah untuk menyembah berhala. Jadi di sini Safa, di sini Marwah. Ini ada berhala namanya Ikaf, di sini ada berhala namanya Nailah. Nah, orang-orang kafir
ketika mereka sa'i antara Safa dan Marwah, itu nyembahnya berhala Ikaf dan Nailah. Nah, sehingga muncul ayat ini, barang siapa yang haji atau umroh, tidak apa-apa sa'i antara Safa dan Marwah. Tidak menyerupai orang-orang kafir yang menyembah Ikaf dan Nailah. Karena kalian, wahai umat Islam, ketika sa'i antara Safa dan Marwah, itu semata-mata menyembah Allah. Mengucapkan wirid atau zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ada kata-kata la junaha, tidak ada dosa, itu maksudnya tidak masalah, tidak menyerupai orang-orang kafir, karena bedanya adalah mereka menyembah Ikaf dan Nailah, sementara kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Aisyah menjelaskan lagi, andaikan ayat itu pemahamannya seperti apa yang kamu ucapkan, maka pasti ayatnya adalah fala junaha alaihi alla yattawafa. Tidak ada dosa untuk tidak sa'i. Padahal ayatnya ayat tawafa. Tidak ada dosa untuk sa'i. Nah, jadi bukan berarti bebas mau sa'i atau tidak, enggak begitu ya. Nabi tidak pernah melakukan umrah tanpa sa'i, enggak pernah. Karena itu 4 amal ini semuanya termasuk rukun, Pak. Yang pertama adalah ihram, ini rukun. Kalau tidak dilakukan, umrahnya tidak sah. Yang kedua adalah tawaf, ini rukun. Kalau tidak dilakukan, umrahnya tidak sah. Yang ketiga adalah sa'i, ini rukun. Kalau tidak dilakukan, umrahnya tidak sah. Yang keempat tahallul, ini rukun. Kalau tidak dilakukan, umrahnya tidak sah. Nah, kalau haji tambah satu lagi rukunnya, yaitu apa? Wukuf di Arafah. Mudah-mudahan semua kita bisa umrah dan haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Imam Zuhri mengatakan, lalu saya sebutkan hadis ini kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham, seorang ulama. Lalu mengagumkannya hadis ini, dan dia mengatakan sesungguhnya ini adalah satu ilmu yang besar. Artinya dia bersyukur kepada Allah mendengar ilmu baru. Dan ini kuncinya, Pak. Kalau kita itu pengen ilmunya selalu bertambah. Setiap ada ilmu baru, maka kita ucapkan Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah dia bersyukur, kemudian dia mengatakan, ini sungguh ilmu yang mantap ini. Kenapa? Karena dia sebelumnya mendengarkan penjelasan yang lain. Dia katakan, sungguh-sungguh saya mendengar beberapa ulama, mereka itu mengatakan, tiada lain orang yang tidak mau tawaf antara sa'i dan antara Safa dan Marwah dari kalangan orang-orang Arab, yaitu umat Islam. Mereka mengatakan, sesungguhnya tawaf kami antara dua batu ini termasuk perbuatan jahiliyah dulu. Nah, sehingga setelah mereka masuk Islam, tidak berani sa'i antara Safa dan Marwah. Khawatir ini masih melakukan tradisi jahiliyah. Padahal berbeda ya. Kalau jahiliyah antara Safa dan Marwah nyembahnya Ikaf dan Nailah, berhala. Tapi kalau kita antara Safa dan Marwah nyembahnya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mirip tetapi tidak sama, Pak. Sama-sama muter-muter. Sama juga orang jahiliyah dulu juga tawaf, Pak. Tapi tawafnya tidak untuk menyembah Allah. Mereka mengucapkan kata-kata syirik ketika tawaf. Nah, kita sekarang melakukan tawaf tidak bisa dikatakan menyerupai orang-orang kafir. Karena ketika kita tawaf, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga misalnya ya, kita umat Islam laki-laki kan disuruh memelihara jenggot. Ternyata kita lihat orang-orang Yahudi, mereka juga jenggotnya panjang-panjang. Apakah berarti kita potong saja jenggot kita supaya tidak menyerupai Yahudi? Tidak. Karena kita panjangkan jenggot ini bukan niatan menyerupai Yahudi, tapi niatannya melakukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mirip dengan seperti itu. Nah, ini adalah yang pertama ya, orang-orang yang sudah masuk Islam kemudian tidak mau sa'i karena khawatir ini termasuk dari kondisi jahiliyah. Kemudian kelompok yang kedua, ada orang-orang Ansor, mereka mengatakan, kami hanya diperintahkan untuk tawaf di Ka'bah. Kami tidak disuruh untuk tawaf Safa Marwah. Nah, maka Allah pun menurunkan ayat ini. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Ini ilmu yang dulu pernah didengar oleh Abu Bakar. Nah, adapun ilmu baru dari Aisyah tadi, ternyata kasusnya kasus orang Arab yang kafir dulu ada dua macam tadi. Ada yang sa'inya di Musyallal,
Berarti kalau kita tidak mau sa'i, berarti malah mirip dengan orang-orang kafir. Ada yang sa'inya antara Safa dan Marwah, tapi menyembah Ikaf dan Nailah. Ini berarti ada tambahan ilmu yang didengar oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar kemudian mengatakan, saya mengira bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Jadi penjelasannya dua-duanya diterima oleh Abu Bakar. Dulu saya mendapatkan penjelasan begini, kemudian ada penjelasan dari Aisyah, penjelasan baru. Nggak ada masalah. Semuanya ditampung, Pak. Jadi kalau ada penjelasan dari para ulama yang berbeda, ditampung semuanya. Nggak ada masalah. Karena para ulama semuanya mereka punya dasar ketika bicara. Nah, sehingga ketika ada pendapat yang berbeda, selama bisa ditampung, digabungkan, ya digabungkan. Ini kan tidak perlu bertentangan kan? Karena bisa digabungkan. Berarti memang ada dua kelompok itu. Nah, dua kelompok itu sama-sama mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Mudah-mudahan bisa dipaham ya, karena ini kalimatnya memang agak sedikit membingungkan ini penjelasannya. Berikutnya 66 dari Asim Al-Ahwal, dia mengatakan, saya bertanya kepada Anas bin Malik tentang Safa dan Marwah. Maka Anas mengatakan Safa Marwah itu termasuk dari syiar-syiar jahiliyah dulu. Lalu tatkala datang Islam, kami pun berhenti dari Safa Marwah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Innas safa wal marwata min sya'airillah." Safa dan Marwah termasuk syiar Allah. Syiar itu tanda ibadah kepada Allah. Faman hajjal baita, barang siapa yang haji ke Ka'bah, aw i'tamara atau umrah, haji itu menuju, umrah itu ziarah. Fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa atasnya ayat tawaf bihima, untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Yang penting apa? Yang penting tidak seperti orang jahiliyah, yaitu menyembah ikaf sama nailah. Nah, mungkin yang mereka ucapkan labbaika ikaf, labbaika nailah. Nah, kalau kita kan tidak, labbaik Allahumma labbaik. Nah, sehingga tidak bisa disamakan dengan mereka. Qala, kemudian dia mengatakan huma tatawwu'. Keduanya itu adalah sunnah. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang sukarela melakukan kebaikan, maka sesungguhnya Allah itu Maha bersyukur alias membalas dia dan Maha mengetahui. Nah, kata-kata huma tatawwu', sa'i antara Safa dan Marwah adalah tatawwu' atau sunnah. Ini pendapat yang tidak dipakai oleh mayoritas ulama, Pak. Mayoritas ulama berpendapat seperti Aisyah tadi, bahwasanya rukun umrah ada 4. Ya. 1 ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul. Sehingga salah satu dari 4 ini kalau tidak dilakukan, ya tidak sah. Sama dengan kita sholat, kan ada 17 rukun. Nah, salah satu dari 17 rukun tidak dilakukan, tidak sah. Misalnya sholat tidak pakai Allahu Akbar takbiratul ihram. Tiba-tiba sholat langsung berdiri di shaf, langsung bismillahirrahmanirrahim. Ya tidak sah sholatnya. Karena takbiratul ihram adalah apa? Rukun. Nah, sama juga di sini rukun. Maka ucapan ini huma tatawwu' ini bukan pendapat jumhur. Berikutnya 2667 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Mekah, beliau itu tawaf di Ka'bah 7 kali putaran. Nah, tawaf 7 kali putaran ini harus kita lakukan. Artinya tidak boleh dikorupsi, tidak boleh juga ditambahi. Saya maunya tawafnya 10 putaran, nggak boleh. Saya maunya tawafnya 6 putaran, nggak bisa, Pak. Sama dengan salat duhur ya, 4 rakaat. Mau 3 rakaat tidak sah. Mau 5 rakaat tidak sah. Tawaf juga begitu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamat tawafu salatun," kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. At-tawafu salatun. Nah, ini riwayat Tabarani. At-tawafu salatun. Tawaf itu sama dengan salat. Fa'aqillu fihil kalam, karena itu sedikitlah bicara pada saat tawaf. Masih boleh bicara, Pak. Tidak seperti salat ya. Kalau salat tidak boleh bicara sama sekali. Tapi kalau tawaf masih boleh, hanya saja beberapa hukumnya sama dengan salat. Salah satunya adalah tadi ya, 7 kali putaran itu tidak bisa diubah-ubah. Siapa yang mengubah-ubah, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Syekh Utsaimin mengatakan, ibadah itu tidak diterima kecuali kalau sesuai dengan cara Nabi dalam 6 hal.
6 hal ini apa saja? Nah, mari kita pelajari ya. Yang pertama adalah dari sisi adadan, jumlahnya. Tawaf jumlah 7 kali putaran, kita kurangi, nggak boleh. Yang kedua, dari sisi jinsan, jenisnya. Misalnya korban Idul Adha, apa yang dikorbankan? Hanya 3 jenis yang bisa dikorbankan. Kita korban ayam, tidak sah, Pak. Yang ketiga adalah kaifiyatan, caranya harus sama. Tawaf di Ka'bah, kita ubah tawaf di Masjid Amanah, ya tidak sah. Karena kaifiyatnya, caranya tidak sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Atau misalnya salat ya. Salat itu kan ada urutannya, Pak. Takbiratul ihram, kemudian berdiri, kemudian ruku. Nah, kita bolak-balik nggak bisa. Kemudian yang keempat qadran, kadarnya. Seperti misalnya zakat fitrah sudah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 1 sa'. Nah, kita ubah menjadi 1/4 sa'. Nggak bisa, tidak diterima. Kalau lebih dari 1 sa' malah boleh, karena Allah mengizinkan faman tatawwa'a khairan. Kemudian yang kelima adalah dari sisi zamanan, waktunya. Salat duhur, itu harus tepat waktunya. Salat duhur jam 11 nggak diterima, meskipun sangat khusyuk, tapi tidak diterima. Kemudian makanan, tempatnya. Tempatnya juga harus sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka 6 hal ini harus sesuai ajaran Nabi, jumlahnya, jenisnya, kaifiyat atau caranya, kadarnya, waktunya, tempatnya. Nah, yang 7 kali ini termasuk yang apa? Yang jumlahnya harus tepat, nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambahi. Faqara'a, lalu dia membaca ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi ini sunnahnya, kalau kita sudah selesai tawaf 7 kali putaran, kan mulainya kan dari Hajar Aswad, selesainya Hajar Aswad kan. Nah, selesai itu kemudian kita membaca ayat ini, Pak. Membaca sambil menuju ke maqam Ibrahim. Kalau dulu panjenengan sudah terlanjur tawaf, kemudian tidak membaca ayat ini, bagaimana? Ya sah, karena ini hanya sunnah saja. Dan ini boleh dibaca wattakhidhu pakai kasrah haknya, boleh juga dibaca wattakhadhu pakai fathah haknya. Semuanya qiraah mutawatirah. Dan jadikanlah maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim, sebagai tempat salat. Fasalla, lalu beliau salat khalfal maqam, di belakang maqam Ibrahim. Thumma atal hajar, kemudian beliau datang lagi ke Hajar Aswad, fastalamahu, lalu menyentuhnya lagi. Jadi setelah selesai tawaf, kemudian salat, kemudian balik lagi ke Hajar Aswad. Itu kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah, langsung saja sa'i. Nah, sa'inya itu dimulai dengan mengucapkan nabda'u, kami memulai bima bada'allahu bih, apa yang Allah mulai. Kemudian kita membaca innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Nah, setelah itu kita menuju ke Safa. Sampai di Safa jangan langsung muter, Pak. Naik dulu kemudian melihat ke arah Ka'bah kalau bisa. Kalau tidak bisa ya sudah. Yang penting menghadap ke arah kiblat kemudian berdoa. Nah, setelah berdoa baru memulai sa'i ke Marwah. Sampai di Marwah jangan langsung putar lagi. Berhenti di Marwah, lihat Ka'bah, baca wirid, doa. Wiridnya apa? Sudah ada ajarannya dari Nabi. Nah, biasanya kalau pas umroh atau haji itu nanti akan dibagikan wiridnya itu. Nah, kalau tidak dibagikan ya berarti paling enak panjenengan wirid haji atau umroh bareng seorang ustadz yang paham. Sehingga kita berada di sofa, baca apa, di marwah, baca apa, itu sudah dibimbing dengan sesuai sunnah. Karena kalau tidak ada pembimbingnya, ya jadinya kurang banyak sunnah Nabi yang bisa kita terapkan pada saat kita melakukan haji dan umroh. Berikutnya 68. Dari Bara' radhiyallahu anhu, dia mengatakan, adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang itu berpuasa, lalu datanglah waktu buka puasa, tapi malah dia tidur sebelum buka puasa, maka hukumnya adalah tidak boleh makan semalam itu, bahkan besoknya juga nggak boleh makan sampai sore hari. Ini kondisi puasa Ramadan di awal Islam dulu, Pak. Sangat berat. Jadi, kalau sudah tiba waktu buka puasa, kita malah tertidur. Nah, tidur itu menyebabkan kita bangun-bangun sudah tidak boleh buka puasa. Misalnya,
datang buka puasa jam 6. Kita malah ketiduran setengah 6. Akhirnya pas masuk buka puasa, kita masih tidur, dibangunkan. Nah, maka tidak bisa buka puasa sampai besok pagi, tidak boleh sahur, sampai sore baru boleh makan. Kemudian hal ini dialami oleh Qais bin Sirmah Al-Ansari, seorang sahabat Nabi. Dia berpuasa. Tatkala datang waktu buka puasa, dia datang kepada istrinya. Lalu dia mengatakan, apakah padamu ada makanan? Maka dia mengatakan, tidak ada. Artinya dia keluarga miskin, jadi makanannya belum siap. Tetapi saya akan pergi untuk mencari makanan untuk Anda. Nah, kemudian Sirmah ini, Qais ini, dia pada hari itu bekerja sehingga matanya sangat ngantuk. Kemudian istrinya datang kepada dia, bawa makanan. Jadi sudah cari keluar rumah kan, nah, begitu dapat makanan dia pulang ke rumah. Nah, tatkala dia melihat suaminya tidur, maka dia mengatakan, khaybatal laka, celaka Anda. Celaka karena apa? Tidak boleh makan malam itu sampai besok. Nah, begitu masuk waktu siang hari, tengah hari, maka dia pun pingsan. Akhirnya hal itu dia ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu turunlah ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa untuk hubungan intim kepada istri-istri kalian. Jadi dulu di awal Islam tidak boleh hubungan intim di malam hari. Bolehnya cuma antara maghrib sampai isya saja. Habis isya mau hubungan intim, nggak bisa Pak. Jadi waktunya terbatas sekali. Tapi kemudian dihapus oleh Allah dengan ayat ini, yaitu sudah boleh hubungan selama masih belum terbit fajar. Fafarihu, maka para sahabat gembira dengan sebab ayat ini, dengan gembira yang dahsyat. Dan Allah mengatakan, wa kulu washrabu, makan dan minum silahkan, hatta yatabayyana, sehingga jelas lakumul khaytul abyad, bagi kalian fajar yang putih, minal khaytil aswad, dari tali yang hitam. Ya, tali yang putih maksudnya fajar, dari tali yang hitam maksudnya malam, minal fajr, yaitu yang dimaksud adalah fajar shadiq. Nah, kata-kata minal fajr, fajar shadiq, ini menjelaskan al khaytul abyad, tali yang putih. Sehingga yang dimaksud tali ini bukan tali-tali rafia atau tali benang, bukan ya. Tapi yang dimaksud adalah ketika sudah terbit fajar, maka sudah tidak boleh makan lagi. Nah, perhatikan di sini kata-katanya yatabayyan, sampai jelas. Berarti kalau terbit fajarnya belum jelas, alias masih diperselisihkan, maka masih boleh untuk makan, Pak. Abu Bakar As-Siddiq tanya kepada dua orang, sudah terbit belum? Satunya mengatakan sudah. Satunya mengatakan belum. Nah, maka kata Abu Bakar As-Siddiq, saya masih boleh makan selama kalian masih berselisih. Karena kalau masih berselisih, berarti belum jelas. Tapi sekarang ini, kita melihat fajar shadiq itu tidak bisa dengan mata kepala, Pak. Karena kalau dengan mata kepala, ini sudah tidak bisa terlihat dengan jelas, dengan sebab sudah banyaknya kotoran-kotoran di semesta ini. Nah, sehingga kalau kita mau mengetahui terbitnya fajar atau belum, ya cukup melihat jadwal adzan subuh. Nah, sekarang jadwal adzan subuh itu masih diperselisihkan oleh para ahli falak. Ada yang mengatakan jadwal adzan subuh yang tersebar ini sudah benar. Ada yang mengatakan kecepatan 20 menit. Ada yang mengatakan kecepatan 10 menit. Macam-macam teorinya kan. Yang Muhammadiyah itu kan mengatakan kecepatan itu. Nah, kemudian Profesor Tono Saksono mengatakan kecepatannya 20 menit. Beliau pakar dalam bab ini, ya, pakar dalam bab falak. Nah, berarti ketika masih ada perselisihan pendapat seperti ini masih belum yatabayyan, belum jelas. Karena itu seandainya nanti di bulan Ramadan panjenengan bangunnya kesiangan, seandainya, ya. 4:30 sudah adzan subuh misalnya. Panjenengan bangunnya 4:30 kurang 5. Persiapan 5 menit, ternyata baru makan 1 sendok sudah adzan subuh. Masih boleh lanjut, Pak. Dengan sebab ayat ini, hatta yatabayyan, sampai menjadi jelas. Karena belum jelas. Belum jelasnya kenapa? Karena masih ada perselisihan tadi. Sebagaimana dalam kasusnya Abu Bakar As-Siddiq tadi. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, selama kalian berdua masih berselisih, berarti saya masih boleh makan. Tapi tolong ini jangan disengaja, nggih.
Kalau bangunnya jam 4, ya langsung makan jam 4. Setengah 5 berhenti. Azan dikumandangkan berhenti, jangan nambah lagi. Tapi kalau kasusnya adalah bangunnya kesiangan, sudah pasang alarm jam 4. Ternyata bangunnya setengah 5 kurang 5. Nah, waktunya sudah tidak cukup lagi. Silahkan lanjut makannya, nggak apa-apa. Berdasarkan ayat ini. Ada juga hadis yang menguatkan masalah ini, yaitu sabda Nabi SAW, "Idza sami'a ahadukum nida", kalau seseorang mendengar azan, yaitu azan subuh, wal ina ala yadih, sementara wadah makanan masih di tangan, belum selesai makan, fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Maka jangan dia taruh sampai dia selesaikan hajatnya dari piring tadi. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, maka ada dua dalil. Dalil pertama ayat Quran, dalil kedua hadis Nabi SAW. Sehingga jangan mempersulit apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang itu mempersulit dalam masalah ini, Pak. Mereka mengatakan, kalau kamu mendengar azan subuh sementara makanan masih ada di mulut, maka keluarkan atau lepehlah. Nah, itu menyulitkan itu. Tidak memudahkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi itu kita lakukan ketika kita kondisinya terpaksa, ya. Kalau kondisinya normal, maka kita paling bagus ngambil yang hati-hati. Hati-hatinya bagaimana? Ya, mendengar adzan subuh berhenti, jangan makan lagi, itu karena kondisi normal. Berikutnya 69 dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata pemelihara kalian, doalah kepadaku, niscaya saya akan mengabulkan kepada kalian. Nah, kemudian beliau mengatakan ad-du'a'u, doa itu huwal ibadah, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau membaca wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya sabda Nabi ini ada dalilnya dalam Quran. Beliau mengatakan doa adalah ibadah. Dalilnya apa? Ini. Surat apa? Surat Ghafir ayat 60. Mari kita lihat ya. Bagaimana ayatnya supaya jelas bahwasanya doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal ayat Allah mengatakan ud'uni, doalah. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan yastakbiruna an ibadati, orang yang sombong dari ibadah kepadaku. Nah, berarti doa itu adalah apa? Ibadah. Jadi awal sama akhir ayat kan nyambung, Pak. Sehingga ketika di awal Allah mengatakan doalah, dan di akhir Allah mengatakan siapa yang sombong dari ibadah kepadaku, berarti maksudnya siapa yang sombong untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti doa adalah ibadah. Dan itu hadisnya sahih yang kita baca ini. Adapun yang dhaif itu adalah hadis yang mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah saripati atau intisari apa? Ibadah atau otaknya ibadah. Nah, kalau yang ini dhaif, Pak. Adapun yang sahih dengan lafal ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kenapa doa disebut ibadah? Ibadah itu artinya adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadzallul atau merendahkan diri kepada Allah itu namanya ibadah. Nah, orang yang berdoa itu kan minta, Pak. Namanya minta itu berarti merendahkan kepada Allah. Karena berarti kita merasa butuh sama Allah, akhirnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 70 dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia mengatakan, tatkala turun ayat ini, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr, yang tadi kita baca, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Adi, innama dzalik, tiada lain yang dimaksud itu adalah bayadun nahar, putihnya siang, yaitu fajar sidik, min sawadil lail, dari hitamnya malam. Nah, karena waktu itu Adi bin Hatim salah paham, Pak. Dikira yang dimaksud itu betul-betul benang. Nah, sehingga sebelum dia tidur, dia siapkan dua benang. Satunya benang putih, satunya benang hitam. Ditaruh di bawah bantal. Kemudian pas bangun melihat, masih belum beda antara yang putih dengan yang hitam. Berarti masih boleh makan. Nah, kalau begitu terus, ya sampai 4:30 masih gelap, Pak. Zaman dulu nggak ada lampu. Bayangkan ya, zaman dulu nggak ada lampu. Sehingga 4:30 sudah adzan subuh kan masih gelap itu.
Tapi kalau kita melihat tanpa lampu antara benang putih dengan benang hitam, ya tetap nggak ada bedanya. Nah, maka itu salah cara memahami ayat seperti itu. Karena yang dimaksud adalah bayadun nahar, putihnya pagi, dan sawadul lail, hitamnya malam. Bukan betul-betul benang. Dan ini Nabi tidak menyalahkan cara dia memahami dalil. Tapi Nabi hanya menyalahkan kesimpulan pemahaman yang dia ambil. Kalau caranya memahami dalil sudah benar, Pak. Kalau ada lafal dipahami sesuai zahirnya. Allah mengatakan benang, ya berarti ditafsiri benang. Nah, itu sudah benar. Tapi ternyata Allah bukan menghendaki benang yang betul-betul benang. Sehingga yang dikehendaki oleh Allah adalah benang majazi, bukan benang hakiki. Berikutnya 71 dari Adi bin Hatim lagi, dia mengatakan, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa. Maka beliau mengatakan, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Ayat tadi ya. Nah, kemudian Adi mengatakan, lalu saya pun mengambil dua iqal. Dua iqal itu dua tali, Pak. Iqal itu adalah tali yang digunakan untuk mengikat onta. Jadi yang diambil itu tali pengikat onta, bukan tali rafia, bukan. Salah satunya adalah putih, salah satunya adalah hitam. Lalu saya melihat kepada kedua tali tadi. Pokoknya kalau masih belum beda berarti masih boleh makan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada saya sesuatu yang Sufyan tidak menghafal lafal tersebut, yaitu sabda Nabi adalah innama huwa tiada lain, yang dimaksud oleh Allah adalah al-lailu wan nahar, malam dan siang. Jadi benangnya benang majazi, bukan benang hakiki. Berikutnya 72 dari Aslam Abi Imran At-Tujibi, dia mengatakan, kami di kotanya orang-orang Romawi. Kemudian mereka mengeluarkan kepada kami satu shaf yang besar dari kalangan orang-orang Romawi. Lalu umat Islam keluar kepada mereka yang jumlahnya semisal atau lebih banyak. Dan waktu itu penduduk Mesir dipimpin oleh Uqbah bin Amir. Ini sahabatnya Nabi SAW. Kemudian pada kelompok itu ada sahabat Nabi namanya Fadalah bin Ubaid yang memimpinnya. Lalu menyeranglah seorang laki-laki dari muslimin pada safnya orang-orang Romawi sampai dia masuk di tengah-tengah mereka. Lalu orang-orang pun teriak dan mereka mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah, dia sudah melemparkan dirinya ke dalam kehancuran. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi, ahli jihad, ya, dia mengatakan, wahai para manusia, sesungguhnya kalian itu menafsirkan ayat ini dengan penafsiran yang salah seperti ini. Sesungguhnya tiada lain, ayat ini turun untuk kita orang-orang Ansar. Tatkala Allah itu sudah memenangkan Islam dan sudah banyak penolong-penolong Islam, maka sebagian kami berkata sebagian yang lain dengan sir tanpa diketahui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kami berbisik-bisik antara kami. Sesungguhnya harta kami telah lenyap. Sesungguhnya Allah sudah memuliakan Islam dan sudah banyak penolong Islam. Maka alangkah bagusnya kalau kita tinggal pada harta-harta kami, sehingga kami pun memperbaiki apa yang hilang dari harta-harta kami. Maka Allah pun menurunkan ayat ini kepada Nabi SAW untuk menolak ucapan yang sudah kami ucapkan tadi. Wa anfiqu fi sabilillah, infaklah di jalan Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian melemparkan tangan-tangan atau diri dari kalian di dalam kehancuran. Fakana ditahlukah, maka yang dimaksud kehancuran itu adalah al-iqamata 'alal amwal, mengurusi harta-harta, wa islahiha, dan memperbaiki harta-harta, sehingga taroknal ghazwa, sehingga kami meninggalkan perang. Nah, maka akhirnya Abu Ayyub ini tidak henti-hentinya keluar di jalan Allah untuk jihad, sampai akhirnya dia dikuburkan di tanahnya orang-orang Romawi. Nah, ini contoh salah tafsir yang kedua. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, jangan menghancurkan dirimu sendiri. Nah, oleh orang-orang disalah tafsiri, Pak. Ketika ada seorang muslim, tentara yang sangat berani, kemudian dia nerobos pada barisannya musuh. Jadi dulu kan perang itu kan berhadapan-hadapan, Pak.
Nah, sehingga dia karena saking berani, dia nerobos di pasukan musuh gitu. Orang yang berani begitu, Pak. Karena dengan dia menerobos itu, maka dia kalau memutar senjatanya, ini sudah banyak orang-orang kafir yang mati. Kalau sudah begitu, kemudian dia balik lagi, keluar ke apa? Kembali ke barisan umat Islam. Nah, tapi juga kadang-kadang karena dia itu nerobos pasukan musuh, akhirnya dikeroyok. Kalau dikeroyok, kadang-kadang bisa kalah, tidak bisa kembali lagi, akhirnya mati. Nah, dianggap orang seperti itu menceburkan diri dalam kehancuran. Ini tafsiran yang salah. Silahkan Anda nerobos pasukan musuh kalau memang berani. Kalau akhirnya mati gimana? Ya mati syahid. Nih. Kalau belum jatahnya mati syahid, nanti bisa balik lagi. Nah, sehingga ketika ada orang pemberani seperti itu, jangan dikatakan dia itu menghancurkan dirinya. Beda dengan pembunuh diri, beda ya. Kalau pembunuh diri memang kalau diledakkan ya pasti kita yang membawa, pasti mati. Bukan tidak bukan apa? Bukan tidak pasti mati karena kita remuk dengan pembunuh diri. Kalau ini beda lagi. Kita masuk itu bisa keluar lagi. Kalau nggak bisa keluar, dikeroyok, mati. Tapi kalau bisa keluar, ya berarti tidak mati. Sehingga masih ada kemungkinan hidup. Nah, maka ini tafsiran yang salah. Adapun tafsiran yang benar adalah yang dimaksud menceburkan diri dalam kebinasaan adalah yaitu al-iqamah alal amwal, sibuk dengan bisnis kemudian meninggalkan jihad fi sabilillah. Maka akhirnya umat Islam akan jadi kalah. Karena kalau mereka sibuk dengan bisnis meninggalkan jihad, orang-orang kafir yang menang. Orang-orang kafir menang, akhirnya orang-orang Islam kalah, itulah yang dimaksud dengan kehancuran. Ini yang dapat kita bicarakan, betulnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.